Monggo Bu Ika, sepertinya bisa dimulai. Recordnya sudah dimulai. Monggo. Ya. Dimulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD, MPDI, Kepala Sekolah SMKN 1 Bakung, sekaligus Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Dan yang saya hormati dua narasumber hebat kita, Ibu Daret Indah Mega Safitri, SPD GR, dari SD Negeri 3 Sidaluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan Ibu Dwi Wulan Rahmasari, SPD, dari UPT SDN Ngembul 3, Kabupaten Blitar. Tak lupa yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta webinar komunitas Peta Mahardika seri ke-18. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, serta salam semangat bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankanlah kami ikut di belakang Bapak Ibu untuk memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di qauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Peta Mahardika dengan penuh semangat. Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Saya juga berterima kasih kepada Peta Mahardika yang telah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Peta Mahardika adalah komunitas belajar yang dibentuk dari semangat belajar, berkolaborasi, dan berbagi demi kemajuan pendidikan Indonesia yang digagas oleh Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Bapak Ibu, saya Ika Yuliati dari TK Dharma Wanita Semen 2, Kecamatan Gandusari, dari Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, yang pada kesempatan malam ini bertugas sebagai moderator dalam acara webinar seri ke-18 berbagi praktik baik, tips dan trik lulus UKIN dan UP PPG tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator malam ini akan membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi dari narasumber ke-1, Ibu Daret Indah Mega Safitri, SPD GR, dan narasumber kedua kita, Ibu Dwi Wulan Rahmasari, SPD. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penutup. Demi kelancaran dan mendapatkan keberkahan serta ridhonya, mari acara webinar pada malam hari ini kita buka dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah yaitu sambutan dari Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ibu, Ibu-Ibu narasumber, ya, pada Bapak Ibu pengurus Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Peta Mahardika, Bapak Ibu yang hadir dalam ruang meet ini. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam ruang meet ini dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu. Dalam rangka kita belajar bersama-sama, berbagi bersama-sama terkait dengan materi-materi yang Bapak Ibu butuhkan, materi-materi yang bisa untuk kita bagikan ke Bapak Ibu semuanya.
Bapak Ibu semuanya, kami dari komunitas guru penggerak Peta Mahardika ya Kabupaten Blitar ya, ini punya niatan kami untuk belajar ya. Pertama, kami belajar bagaimana mengelola sebuah kegiatan, mengelola sebuah webinar seperti ini ya. Ini kami semuanya ini masih belajar ya. Jadi banyak hal yang ingin kami pelajari dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Selanjutnya, setelah kami belajar, kami berbagi ya. Apa yang bisa kami bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Di sini kami juga menerima eh, masukan. Jadi misalkan dari Bapak Ibu yang ada di ruang Meet ini kok punya materi baru yang ingin dibagikan ya, kami dengan senang hati akan memfasilitasinya. Jadi monggo kita berbagi ya. Karena kalau berbagi ilmu itu semakin kita bagikan juga semakin bertambah ya. Itu keyakinan kita yang harus kita lakukan ya. Selanjutnya kami juga mengajak Bapak Ibu semuanya di guru penggerak ya untuk menginspirasi ya. Kita memberikan inspirasi pada Bapak Ibu guru yang lainnya bahwasanya kegiatan-kegiatan kami seperti ini mampu memberikan sebuah nuansa baru bagi Bapak Ibu semuanya. Khususnya pada malam hari ini tema tentang bagaimana tip dan triksnya dalam pelaksanaan UKIN dan UP untuk PPG tahun 2023. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Ibu-ibu narasumber, Bapak Ibu pengurus Peta Mahardika ya, kami ucapkan terima kasih semuanya bahwasanya dengan semua kegiatan-kegiatan yang telah dirancang, dipersiapkan ya, ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman, memberikan beberapa materi-materi yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, terkait untuk materi pada malam hari ini nanti kami coba untuk kami rekam juga nanti untuk rekaman YouTube-nya. Monggo nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan besok untuk bisa menyimak kembali untuk materi-materi yang kita diskusikan malam hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Daret, Bu Wulan ya atas kesediaannya ya. Kami repoti untuk kegiatan malam hari ini ya. Jadi mudah-mudahan keikhlasan panjenengan untuk berbagi itu memberikan berkah bagi panjenengan semuanya. Sehingga setelah berbagi seperti ini ya semakin jenengan nanti semakin sukses ya kegiatannya, karirnya dan juga nanti rezekinya itu yang terpenting ya. Ini. Karena kalau jenengan nanti ikhlas, saya yakin nanti semakin berkah. Gitu. Karena doanya sekian ratus orang yang dalam Meet ini. Demikian Bapak Ibu ya. Terakhir ya kami mohon dukungannya. Monggo Bapak Ibu ketika nanti ada masukan, ada saran, kritik pada komunitas kami untuk disampaikan ke kami ya. Oh pengen nanti bergabung, ingin memberikan materi berbagi kegiatan ya ini ya. Kami sampaikan nanti terima kasih. Demikian Bapak Ibu, selamat berwebinar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya ya. Teman-teman komunitas ya, yang merancang kegiatan ini juga bisa mengambil manfaatnya, ilmunya merancang kegiatan seperti ini ya. Kita nanti berganti saat ini Bu Wulan, mungkin minggu-minggu berikutnya ganti Bapak Ibu atau Bu Ika jadi narasumber dan sebagainya. Kami siap untuk memfasilitasi. Karena disinilah kami belajar, disinilah kami nanti berbagi ya. Itu aja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat ya, belajar, berbagi dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lainnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI. Semoga menambah semangat kita dalam mengikuti webinar malam hari ini sampai akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita menyimak pemaparan materi dari ibu-ibu narasumber hebat kita ya. Yang pertama, narasumber yang pertama yaitu Ibu Daret Indah Mega Sapitri, SPD GR. Beliau adalah guru SD Negeri 3 Sidoluhur, CPNS Angkatan 2019,
lulus PPG tahun 2021, GMT level 2 dan CGP angkatan 9, juga pengurus SLCC PGRI Kabupaten Malang. Kepada Ibu Daret Indah Mega Safitri, SPDGR, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Ika. Suara saya terdengar jelas nggih? Ya, sudah jelas. Jelas, Bu. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, Kepala SMKN 1 Bagong yang merupakan Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Ibu Dwi Wulan Rahmasari SPD, selaku narasumber juga pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute semua ya, jadi saya nggak dengar suara jawabnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diundang, khususnya kepada Peta Mahardika yang telah mengajak saya untuk berbagi pengalaman tentang UP yang sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Peta Mahardika yang merupakan gabungan dari Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Malang. Wah, komunitas yang luar biasa ini ya, Bu ya. Blitar, Malang. Saya lupa. maaf, ngapunten. Aduh, asalnya Malang jadinya ingatnya Malang terus ini. Maaf Bu Ami, kita hapus sebentar ya, saya ulangi berarti. Ya, komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Ngaten nggih, Bu. Terima kasih karena sudah memfasilitasi baik peserta maupun saya sebagai narasumber untuk berbagi tentang pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Semoga nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu dan bisa menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Sebelumnya, boleh minta tolong Bu Ami nggih Bu untuk share screen? Sebentar Ibu, mungkin sambil ngobrol ya dengan saya siapkan dulu. Oh, sambil ngobrol. Ngobrol apa ini Bu Ika? Itu Bapak Ibu, saya dari Kabupaten Malang. Untuk tugasnya itu di Kecamatan Lawang. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, Kecamatan Lawang itu berbatasan dengan Purwodadi, Purwosari. Tapi rumah saya aslinya itu di Sumber Pucung. Sumber Pucung kan tonggone Blitar ya Bu. Ya, perbatasan. Nah, betul. Rumah saya itu aslinya Sumber Pucung, Tonggo Dewi gitu. Tapi bahasanya sudah khas ke Malang. Bahasanya medok. Orang Jawa gitu. Dari Pucung ke Lawang kan jauh banget. Iya. Setelah angkatan saya pindah ke Lawang, Bu, ikut suami. Suami saya asli Lawang. Patut kecantol bapaknya gitu. Yeah. Bisakah Bu Ami? Atau saya login pakai akun satunya nggih? Ini sudah, coba saya share screen. Sudah, nggih. Lupa barusan tak download. Link saya. Tak apa-apa. Sambil menunggu Bu Ami, mungkin cerita sedikit nggih Bapak Ibu tentang UKIN dan UP. Kemarin itu ceritanya, saya itu langsung ditodong sama Bu Ami. Ayo Bu, sharing tentang UKIN dan UP gitu. Nah, saya kan PPG-nya itu sudah 2021. Maklum ya, karena usia itu kan sudah lupa-lupa ingat lupa. Jadi kemarin saya menghubungi adminnya UNESA, karena kebetulan saya PPG 2021 itu di UNESA. Akhirnya saya bertanya-tanya tentang UKIN dan UP yang sekarang itu seperti apa sih Mbak? Apa sama kayak zamanku dulu? Apakah sekarang ada perbedaan? Seperti itu. Terus yang informasi yang didapat untuk, ini sudah muncul ya, saya lanjutkan sebentar. Untuk PPG yang reguler, dalam jabatan reguler itu ada UKIN dan UP. Ketika kita mendaftarkan UPIN, jadi UPIN IPIN lah ya.
kita mendaftarkan UKIN, itu otomatis juga daftar UP. Nah, sedangkan yang PPG dari CGP sudah tidak perlu UKIN lagi, langsung UP. Nah, enak sekali kan, nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum ikut CGP, yuk monggo ikut CGP. Ada banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan. Sudah, Bu Ami, bisa di full screen kan mungkin di preview. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang sudah dikenalkan oleh Bu Ika tadi, nama saya Daret Indah, saat ini bertugas di SD Negeri 3 Sidoluhur. Itu ada sosial media saya, plus nomor WA saya. Mungkin nanti penjelasan saya, mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi mau tanya di forum ini, aduh, saya kok izin, saya kok malu. Boleh WA, kita saling berbagi, kita saling sharing, siapa tahu saya bisa membantu Bapak Ibu dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. Gitu ya, Bu. Next, Bu Ami. Nah, kita langsung masuk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang teknisnya ya, Bu. Teknis pelaksanaan UP. Untuk nanti persiapannya secara mental, fisik, materi nanti akan disampaikan oleh Bu Wulan pada materi yang kedua. Sekarang saya akan berbagi tentang teknisnya kita dalam pelaksanaan UP. Nanti pada saat kita melaksanakan UP, kita itu harus mempersiapkan 2 perangkat, Bu. Ada boleh menggunakan handphone dan laptop atau laptop dan laptop. Untuk apa kok 2 perangkat? Nah, next Bu Ami. Perangkat yang pertama, jadi itu nanti yang bisa laptop atau bisa HP itu digunakan untuk pengawas. Pengawas pada saat pelaksanaan UP, UKM PPG itu nanti melalui Zoom. Jadi karena kita UP-nya itu berbasis domisili atau kita ulangannya di rumahnya masing-masing, di kamarnya masing-masing. Nah, pengawasnya itu mengawasi melalui Zoom. Nah, aplikasi Zoom itu bisa menggunakan HP ataupun menggunakan laptop. Nah, yang perangkat kedua, kita menggunakan laptop. Itu digunakan untuk mengerjakan soal PPG-nya. Laptopnya spesifikasinya harus seperti apa? Next, Bu Ami. Oh, belum spesifikasi ternyata. Ketoro ya, hafal slide sendiri. Jadi masih di perangkat yang pertama, kan tadi ada pengawasan. Kita yang ngawasi kita siapa? Terus kita gimana caranya? Nah, nanti ketika kita mendaftar UP, kalau yang reguler kan tadi mendaftar UKIN otomatis UP. Kalau yang CGP mendaftar UP. Nah, ketika kita sudah mendaftar, mengisi formulir, kita melengkapi berkas-berkas dan kemudian akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu tidak terbatas hanya LPTK kita saja. Misalkan saya dulu UNESA, ujiannya sama orang-orang UNESA saja, tidak. Tapi dari seluruh LPTK diacak, dijadikan dalam satu grup. Dalam satu grup WA, nanti kita di-invite dalam satu grup WA, di sana ada pengawasnya. Nah, pengawasnya itu sendiri memandu kita dalam menginstalasi perangkat, uji coba perangkat, dan pada saat pelaksanaan. Nah, pengawasannya, memandu instalasinya, uji cobanya, itu dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Gitu, selanjutnya. Selanjutnya, nah ini baru masuk ke spesifikasi perangkat. Tadi saya kecepatan ya. Spesifikasi perangkat yang dapat digunakan atau laptop yang dapat digunakan untuk UP adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk komputer, desktop atau laptop. Jadi tidak bisa menggunakan HP. Oke. Terus yang kedua, CPU-nya minimal core 2 core. Yang ketiga, layar monitor minimal 12 inci. Jadi yang 10 inci, yang notebook itu belum mendukung. Terus RAM-nya minimal 2 GB, resolusi layar, Windows-nya minim Windows 8, terus harddisk-nya minimal 200 MB, memiliki kamera atau webcam yang berfungsi dengan baik. Terus memiliki keyboard dan mouse yang berfungsi dengan baik. Nah, misalkan Bapak Ibu sekarang, saya punya laptop nih, tapi spesifikasinya tidak memenuhi itu. Mulai sekarang bisa diancang-ancang, oh, ben pas ujian aku mau pinjem ini. Oh. Jadi bisa kita persiapkan dari sekarang. Atau mungkin, aduh, gawe ujian
perangkat saya tidak memadai, saya mau beli yang baru. Oh, mungkin bisa langsung gas gitu nggih. Lanjut Bu Am. Harus dipersiapkan ya. Nggih, betul sekali Bu. Mumpung masih jauh-jauh hari jadi bisa dipersiapkan punya ancang-ancang kalau mau pinjem ke siapa gitu nggih. Nah, tadi setelah perangkatnya kita sudah punya perangkatnya, perangkat kerasnya atau laptopnya, sekarang kita ke perangkat lunaknya yang mau kita install. Nah, yang mau kita install nanti kita dapat mengunduhnya di website itu ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nanti di situ ada panduan UP berbasis domisili. Nah, di dalamnya itu lanjut Bu Am. Ada seperti ini Bu, kurang lebih isinya seperti ada fakta integritas, ada panduan aplikasi, terus di situ ada 2 folder, 32 bit dan 64 bit. Jadi kita bisa mendownloadnya sesuai spesifikasi laptopnya kita. Kan kadang ada yang 32, ada yang 64, jadi kita sesuaikan. Selanjutnya Bu, ketika sudah kita download, nanti itu bentuknya zip. Jadi kita ekstrak dulu menjadi folder, kemudian kita buka dan kita cari folder yang bernama exambro.exe. Nah, kalau sudah masuk sini, Exambro pasti kan sudah tidak asing lagi kalau buat guru-guru nggih. Karena itu yang biasanya kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan untuk, ayo Bu Ika tahu enggak? Pada zaman saya dulu belum pakai ini. Ini zaman sekarang yang biasanya digunakan anak kelas 5. Wah, 100 buat Bapak Ibu, hebat semua. Betul sekali. Jadi aplikasinya adalah aplikasi yang digunakan untuk NBK. Berarti sudah tidak asing ya Bapak Ibu? Kan sudah paham semua, sudah pernah juga nggih. Jadi untuk UKM PPG juga menggunakan Exambro. Setelah mendapatkan aplikasi ini, cara menginstalnya mudah, tinggal klik 2 kali atau klik kanan, terus pilih Run as Administrator. Selanjutnya Bu Am. Nah, selanjutnya ini huruma Bu aplikasi ini kok wis diurui metune, mungkin gitu ya. Karena nanti itu di aplikasi Exambro seperti yang kita ketahui kan tidak ada tombol keluar. Ibu kalau mau keluar atau mau mengakhiri, kita bisa menggunakan Ctrl plus C plus B. Selanjutnya Bu Am. Nah, untuk tampilan muka sama seperti ANBK, sama seperti ya aplikasi yang kita gunakan ANBK kan ada apa namanya, mengecek dulu apakah perangkat kita sesuai apa enggak, perangkat kita memenuhi apa tidak. Jadi semuanya itu harus tercentang. Apabila ada salah satu yang silang, kita tidak bisa menjalankan aplikasi ini. Selanjutnya, jika sudah tercentang semuanya, kita bisa mengklik jalankan. Setelah kita klik jalankan, terus muncul halaman depan, halaman muka, halaman login, seperti pada slide itu. Selamat datang menggunakan username dan password. Nah, username dan passwordnya apa? Pada saat tadi pendaftaran UP, kita itu akan mendapatkan formulir pendaftaran ujian kompetensi. Nah, di sana nanti akan ada nomor daftar ujian dan kode validasi. Untuk username, kita menggunakan nomor daftar ujian. Dan untuk password, kita menggunakan kode validasi yang ada di formulir pendaftaran. Selanjutnya, Bu Ami. Untuk selanjutnya, kita mengkonfirmasi data kita apakah sudah betul ya, seperti ANBK itu ya Bu ya, nama, tanggal lahir, sebagainya. Terus ada token. Kalau ANBK kan tokennya itu apa namanya yang biasanya mengeluarkan token itu Bu? Proktor. Nah, betul sekali. Biasanya kan kita ngambilnya dari Proktor gitu ya Pak. Terima kasih Bu Nuning G. Itu biasanya kan kita dari Proktor, tapi kalau UP ini kita tokennya kita langsung merefresh sendiri, ada di halaman konfirmasi data peserta itu. Nah, token itu akan keluar jika kita masuknya pada saat jamnya kita. Misalkan kita dijadwalkan sesi 1 hari pertama gitu ya, tapi mungkin kita dijadwalkan sesi 3 hari pertama. Nah, saya iseng nih pengen masuk nih di sesi 1 hari pertama. Nah, token kita tidak bisa keluar karena kita belum jadwalnya, duduk bolongannya ya, Kak iso dileboni gitu ya. Jadinya kalau kita sesi 3, token kita baru muncul
ketika sesi 3 itu dimulai begitu. Selanjutnya masuk konfirmasi tes. Setelah kita mengisi konfirmasi data kita, terus kita login, kita masuk, kita ditanyai apakah kita yakin untuk melakukan tes ini. Pasti yakin lah ya, karena kan kita sudah mempersiapkannya. Selanjutnya, nah ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya ketika kita sudah masuk, tadi kan webcam harus on, jadi wajahnya kita muncul di sana. Kelihatan kalau kita waktu mengerjakan. Seperti kalau Bapak Ibu mengikuti GMT, Google Master Trainer, saat kita ujian Google, kita pun wajahnya kita kan muncul seperti itu. Kalau UNBK kan tidak pakai kamera, ya Bu, wajahnya anak-anak tidak kelihatan, masih burune sing garap ya, gak ketoro gitu ya. Tapi kalau untuk UP ini sama seperti GMT, jadi kamera di perangkat kita itu nyala, jadi kelihatan kita gerak-gerak, kukur-kukur atau apa itu kelihatan. Jadi tampilannya seperti ini, nomor soalnya seperti ini. Kalau untuk soal sama seperti di UNBK. Selanjutnya Bu Am. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah menyelesaikan semua soalnya, ada konfirmasi tes, apakah kita ingin mengakhiri tesnya karena sudah kita selesaikan semua, ataukah mau kita cek satu-satu lagi, itu bisa. Jika memang kita sudah yakin, bisa kita selesaikan dan kita akhiri. Demikian tadi itu untuk aplikasinya, Bapak Ibu. Untuk aplikasinya, karena aplikasinya Exambro, kalau dulu zamannya saya karena masih pertama, itu kayak susah banget, aplikasi opo iki ya kayak gini susah. Tapi karena kita setelah itu kan sudah ada UNBK dan semuanya juga sudah melakukan UNBK, jadi biasalah ini sepertinya kalau untuk Bapak Ibu sekarang ya. Nah, untuk selanjutnya adalah peraturan teknis dalam pelaksanaan. Kalau waktu zamannya saya dulu itu di dalam ruangan tidak boleh ada orang lain. Di meja itu hanya boleh ngecas, nggak boleh ada barang-barang lainnya. Terus kalaupun bawa botol minumnya itu harus transparan, nggak boleh ada mereknya, nggak boleh apa kita ngerpek ngono paling ya. Terus selama pelaksanaan itu dilarang izin ke kamar mandi, kebelet pipis piye pakai pampers. Kemarin itu sampai gitu waktu zamannya saya. Terus tidak boleh ada suara-suara. Kalau rumahnya pinggir embung gede piye Pak? Kan ada yang tanya gitu. Ya ngungsi Bu, jangan sampai di pinggir jalan raya gitu kemarin itu. Tapi kan kembali lagi ke pengawasnya, karena pengawasnya kan manusia, kadang ada yang harus gini-gini, kadang ada yang memaklumi keterbatasan kita. Ngoten nggih. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pengawas masing-masing. Untuk selanjutnya, ini persiapan teknis yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, pastikan pada saat pelaksanaan UP tidak ada pemadaman. Karena pengalaman saya kemarin itu, pada saat melaksanakan UP, teman satu kelas saya, tidak satu kelas pada saat UP, tapi satu kelas pada saat PPG, itu tuh di rumahnya pemadaman. Satu, pasti panik, kan Bu, wis disiapkan terus tiba-tiba mati lampu, waduh pasti bingung. Terus yang kedua pasti emosi, bingung mau kemana emosi. Akhirnya dia ngungsi ke kecamatan tetangga, terus melaksanakan UP, tapi kan posisi sudah panik, sudah emosi. Akhirnya harus mengulang. Nah, dari pengalaman itu jangan sampai, Bu. Jadi mungkin kita bisa konfirmasi ke PLN, Pak PLN kira-kira pada tanggal ini jam sekian jenengan niatan mateni lampu napa mboten? Oh, bisa kita konfirmasi seperti itu. Kalau misalkan ada pemadaman, kita bisa cari alternatif. Oh, mungkin saya mau di sekolah. Oh, mungkin saya mau nunut ke rumahnya teman. Seperti itu. Yang kedua, pastikan sumber internet yang memadai dan persiapan cadangan. Jadi kalau misalkan menggunakan WiFi, IndiHome atau dan yang lainnya, pastikan jaringannya itu bandwidth-nya besar, biar bisa stabil. Dan sediakan sumber internet cadangan. Mungkin HP-nya itu diisi paketan, jadi nanti kalau misalkan WiFi-nya ngandet, langsung auto tethering apa gitu. Soalnya biasanya kalau ada kendala yang
pertama kita rasakan adalah panik. Lek wis panik, blank kabeh, wis gak ngerti apa-apa, bingung gitu. Jadi menghindari hal itu, hal-hal teknis yang bisa kita persiapkan lebih dulu. Terus yang ketiga, perangkat terisi sumber daya dengan penuh, baterai penuh. Kalau misalkan ragu, baterainya dicas terus, baterainya, laptopnya, HP-nya itu dicas terus, biar ndak khawatir, moro-moro tengah-tengah garap mati pet, wis bingung, ya kan Bu. Dan yang pasti jangan panik. Karena jika kita mengalami kendala langsung dihubungi pengawas ruang itu nanti akan dibantu. Demikian, Pak, sudah terima kasih, berarti sudah selesai. Demikian tadi pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Mungkin pembelajaran yang sudah kita alami bisa dijadikan pembelajaran, pengalaman yang sudah kami alami itu bisa dijadikan pembelajaran, dan semoga nanti ke depannya Bapak Ibu bisa UP-nya bisa lancar, bisa sukses, sekali UP langsung lulus. Amin. Saya akhiri ya Bu Ika. Mungkin tanya jawabnya nanti kan nggih bersama-sama. Ya. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ika. Monggo Bu Ika. Terima kasih kepada Ibu Darat Indah Mega Safitri SPD GR. Bapak Ibu pastinya sudah penasaran ingin bertanya lebih jauh ya. Namun sabar sejenak ya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab kepada narasumber kita. Baiklah, tidak menunggu lama. Supaya materi ini lengkap, maka akan dilanjutkan pada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dwi Wulan Rahmasari, SPD. Kepada Ibu Dwi Wulan Rahmasari, SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ternyata Ibu Moderator ini adik kelas saya loh, Bu. Iya. Iya, terima kasih ya Mbak, kita jadi kenal ini ya. Iya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Guru. Biasanya kita yang kemarin itu webinar series 17 kita ketemu lagi, dan sekarang webinar series 18 kita ketemu lagi. Terima kasih ya sudah bergabung lagi begitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PT Mahardika yang sudah memfasilitasi kami untuk berbagi praktik baik tentang tips dan trik jitu untuk menghadapi UP di tahun 2023. Gitu. Terima kasih juga buat Bapak Koordinator Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI, itu tetangga saya di Wonodadi sana ternyata begitu. Jadi selain berbagi praktik baik, kita juga ternyata ketemu saudara begitu ya ternyata. Alhamdulillah. Nah baik, malam ini saya akan memaparkan sedikit untuk teman-teman yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Izin share screen dulu. Belum? Mulai sudah terlihat ya? Alhamdulillah. Sudah Bu. Nah, hari ini kita akan berbagi praktik baik tentang tips dan trik jitu lulus UP dan UKIN PPG 2023 yang belum melaksanakan pendidikan PPG gitu ya, yang belum berangkat, itu berarti ini sebagai disimpan dulu sebagai modal nanti jika teman-teman akan berangkat PPG, dan yang sudah mulai PPG yang sudah hampir selesai ini ya, ini sudah tahap LMS 95% gitu. Saya lihat teman-teman itu sudah mulai menyelesaikan tugas-tugas mulai dari
LK gitu ya, sudah selesai LK1, LK2 sampai 3, sampai dengan best practice-nya itu biasanya itu yang di akhir-akhir, kemudian nanti teman-teman akan melaksanakan UKIN dan UP atau uji UKM PPG begitu ya. Tadi teman-teman juga sudah mendengarkan bagaimana teknisnya untuk pelaksanaan UKM PPG ya. Sudah mulai dari pendaftaran sampai nanti pelaksanaan itu seperti apa. Nah, di sini saya gitu ya. Apakah perlu perkenalan dulu? Tidak ya. Kemarin series 17 teman-teman sudah kenal sama saya gitu. Pasti sekarang juga sudah lebih dekat gitu ya. Mudah-mudahan next bisa berbagi lagi. Baik. Oke, kita skip saja ya. Soalnya sudah kenal nih. Nah, ketika teman-teman sudah mulai UKM PPG gitu ya, jadi untuk teman-teman selain dari guru penggerak itu pasti melaksanakan namanya uji kinerja atau UKIN. Nah, uji kinerja atau UKIN itu hal yang harus dipersiapkan dalam itu apa saja? Yang harus dipersiapkan dalam UKIN PPG itu terdiri dari portofolio dan video pembelajaran gitu ya. Jadi teman-teman yang mulai saat ini sudah belum, misalkan sekarang pretest selesai dan sudah mau berangkat PPG ya, dipersiapkan dulu ya sebelum nanti teman-teman itu bisa berangkat. Nah, yang pertama portofolionya itu adalah karya penelitian atau bisa juga karya publikasi. Jadi karya penelitian itu bisa berupa PTK, bisa berupa artikel, gitu ya, bisa PTK, bisa artikel, ataupun bisa jurnal. Nah, jurnal ilmiah maksudnya ya, yang bisa, yang sudah dipublikasikan. Tapi sekarang untuk UKIN atau uji kinerja yang mulai tahun 2022 ini ya, sesudah saya gitu ya, saya PPG tahun 2021. Nah, itu wajib perlu ada publikasi. Tapi sekarang sudah lain. Ternyata karya penelitian itu boleh tidak dipublikasikan dengan catatan poinnya adalah setengahnya begitu. Tapi kalau sudah dipublikasi gitu ya, diseminarkan lah gitu. Nah, itu nilainya adalah 1. Nah, baru kemudian teman-teman bisa unggah lewat Drive itu filenya yang sudah dikerjakan gitu ya, PTK misalkan sudah dibuat. Nah, file-file ini itu harus dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang. Jadi misalkan teman-teman nanti berangkat PPG di tahun 2023, maka file-file portofolio ini diharapkan di tahun sebelumnya, sebelum teman-teman berangkat PPG di tahun 2022 boleh, 2021 ataupun 2020 gitu ya, di bagian akhir gitu. Karena 3 tahun, misalkan teman-teman berangkat tahun 2023 di bulan Oktober, maka ya paling lama itu sekitar dokumennya 2000 Oktober. 2020 di bulan Oktober gitu. Ya Bu, saya pernah punya PTK tapi tahun 2006. Ya tidak bisa digunakan ya untuk portofolio, karena yang digunakan dalam portofolio ini harus 3 tahun ke belakang setelah kita itu berangkat PPG begitu. Kemudian yang kedua adalah refleksi. Nah, refleksi itu apa Bu? Nah, refleksi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru jika teman-teman itu punya suatu inovasi yang dulu, nah jadi direfleksi itu berarti yang dulunya kita itu belum tahu bagaimana membuat LKPD yang menarik gitu ya. Kemudian anak-anak setelah tahu Canva ataupun tahu inovasi yang berbau-bau teknologi, anak-anak sudah mengerti LKPD dengan menarik. Begitu, itu juga termasuk refleksi. Jadi boleh semua direfleksikan. Bu, apakah boleh PTK itu direfleksikan? Boleh. Apakah boleh Bu nilai anak-anak itu direfleksikan? Boleh. Jadi refleksi itu intinya kegiatan yang dulu kita lakukan dan sesudah ada karya atau sesudah ada inovasi. Nah, itu boleh direfleksikan. Misalkan dulu saya itu ketika pembelajaran daring hanya menggunakan WA saja untuk
untuk men-sharekan tugas-tugas gitu ya. Tapi kemudian setelah tahu ada namanya Zoom meeting atau Gmeet, nah itu kita bisa menggunakan sebagai media pembelajaran, sebagai sarana untuk bisa bertatap maya dengan anak-anak secara langsung gitu. Nah itu juga termasuk refleksi teman-teman. Jadi refleksi itu sesederhana itu. Jadi jangan muluk-muluk refleksi itu seperti apa Bu, yang sulit bagaimana pun tidak. Jadi refleksi itu yang sudah pernah kita lakukan dalam 3 tahun yang lalu, kemudian sudah menemukan inovasi apa, nah itu juga bisa direfleksikan gitu ya. Nah oke. Yang ketiga itu ada karya inovasi. Nah karya inovasi itu berupa apa Bu? Teman-teman sudah pernah buat alat peraga. Nah, kemudian alat peraganya itu sudah pernah dibelajarkan untuk peserta didik, digunakan sebagai media untuk belajar. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai portofolio dalam uji kinerja gitu. Nah, misalkan lagi ada sederhana juga bisa poster gitu ya. Nah, poster yang sifatnya adalah hanya syukur ditempel gitu ya, itu saja sudah jadi portofolio sebagai karya inovasi teman-teman, asalkan itu memang buatan teman-teman sendiri. Nah kemudian ada poster, juga ada video pembelajaran jika memang teman-teman itu suka ngedit-ngedit gitu ya. Nah kemudian ditaruh di YouTube. Nah baru kemudian setelah teman-teman berangkat PPG, oh ternyata video ini loh juga digunakan. Nah yang disertakan apa Bu? Berarti yang disertakan adalah linknya. Misalkan teman-teman mau upload di YouTube, maka linknya YouTube itu digunakan sebagai karya inovasinya, atau nanti di Drive juga bisa gitu. Jadi ada alat peraga, ada poster, kemudian ada banyak sekali ya yang termasuk karya inovasi itu. Bisa juga PPT. Nah PPT yang sederhana yang dipakai di screen share untuk anak-anak gitu ya, sebagai bahan pembelajaran sehari-hari, bisa loh digunakan untuk karya inovasi. Jadi tidak usah muluk-muluk kita itu bikin karya inovasi yang bagus, yang ya boleh lah, tapi lebih baik kita karya inovasi itu yang memang betul-betul milik kita gitu, yang sudah pernah kita gunakan untuk anak-anak dan sudah kita buat gitu lah ya. Nah, yang kemudian nomor 4 itu adalah pencarian informasi baru. Nah, selama 3 tahun sebelum teman-teman berangkat PPG, nah itu teman-teman kan pasti pernah ikut webinar gitu ya, ikut lagi diklat ataupun ikut seminar, bisa juga bimbingan teknis dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman mendapat sertifikat. Nah, kumpulkan sertifikat itu. Nanti akan teman-teman gunakan sebagai portofolio dalam uji kinerja juga. Jadi dan untuk kapasitas JP-nya, jamnya itu 32. Jadi nanti ada 32, kemudian nanti JP-nya lagi ada 40 dan sebagainya dengan nilai-nilai yang berbeda. Semakin banyak jamnya, maka nilainya untuk pencarian informasi baru itu semakin banyak gitu ya. Jadi mulai dari sekarang sebelum berangkat PPG, ayolah cari sertifikat gitu. Maksudnya bukan hanya sekedar sertifikatnya, tapi juga ilmunya, begitu ya. Kemudian yang kelima itu ada pengabdian. Nah, selama 3 tahun sebelum teman-teman itu berangkat PPG, ada juga pengabdiannya. Bagaimana Bu pengabdian itu maksudnya? Misalkan nih, teman-teman pernah membina ekstrakurikuler pramuka. Nah, kemudian yang dibutuhkan apa Bu? Ya surat tugasnya. Surat tugas untuk surat tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita. Nah, kemudian bisa diupload, dijadikan file PDF gitu ya. Kemudian diupload di dalam Drive, misalkan begitu. Nah, ada lagi Bu, saya itu pernah jadi ketua Karang Taruna umpama. Nah, bolehkah Bu saya surat tugas dari kepala desa? Boleh. Jadi pengabdian itu tidak berdasarkan hanya di sekolah saja. Misalkan jadi pengawas panitia ujian. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai pengabdian. Tidak melulu dengan itu saja, tapi juga yang di luar. Contohnya di tingkat kemasyarakatan gitu lah ya. Itu boleh disertakan dalam pengabdian. Nah, misalkan Bu, saya pernah jadi ketua KPPS nih. Nah, bagaimana Bu? Apakah saya bisa? Bisa digunakan sebagai pengabdian. Boleh. Misalkan saya pernah ikut jadi bendahara
misalkan organisasi Islam Fatayat gitu ya, boleh. Jadi semua pengabdian yang pernah teman-teman lakukan sebelum berangkat PPG itu boleh disertakan, nanti dikumpulkan gitu ya filenya untuk jadikan portofolio dalam uji kinerja. Gitu. Yang keenam adalah prestasi. Nah, prestasi ini sifatnya sunnah teman-teman. Jadi ini sifatnya sunnah, boleh boleh diisi, boleh tidak. Misalkan teman-teman punya prestasi menang lomba menyanyi tingkat kecamatan. Nah, itu boleh juga disertakan. Kalau tidak punya, Bu, bagaimana? Apakah saya harus mencari? Ya, tidak perlu, karena kan tidak punya. Jadi jangan mengada-ngada gitu ya. Nah, prestasi ini diberikan kepada peserta yang akan PPG itu 3 tahun sebelumnya gitu. Boleh menyanyi, boleh piagam, apapun yang bentuknya sebagai prestasi teman-teman. Bu, saya itu pernah lomba baris, tapi kan satu saja, Bu, piagamnya hanya untuk kelompok. Bagaimana, Bu? Apakah boleh? Boleh saja. Seandainya teman-teman itu adalah prestasi secara berkelompok, kemudian teman-teman sertakan di situ, boleh. Nanti bisa buat surat keterangan gitu ya, yang nanti siapa saja anggotanya gitu, terus kemudian teman-teman yang berangkat PPG itu didaftar siapa gitu ya, itu boleh pakai piagam dengan piagam secara grup gitu, boleh diberikan, boleh diunggah sebagai portofolio UKIN, itu juga bisa. Nah, itu. Nah, setelah portofolio jadi gitu ya, teman-teman juga harus membuat video pembelajaran bersama peserta didik. Jadi tidak hanya sekedar portofolio, uji kinerja itu juga menggunakan video pembelajaran. Teman-teman harus praktik bersama anak-anak. Nah, video pembelajaran ini tidak video pembelajaran nyel gitu. Maksudnya hanya itu saja, bukan. Jadi ada perangkatnya juga. Ya, modul ajar atau RPP, kelengkapannya itu semua harus dipenuhi. Bahan ajar, kemudian media, kemudian ada LKPD dan alat evaluasinya juga diunggah dalam borang, ya, namanya borang online UKM PPG. Nah, ketika dibuka nanti teman-teman harus mengisi portofolio, kemudian video pembelajaran ini disertai dengan link-link yang mungkin teman-teman harus berikan. Gitu ya. Baik, ini seputar tentang uji kinerja. Nah, sekarang setelah UKM PPG nanti UKIN selesai gitu ya, teman-teman sudah unggah semua portofolionya, video pembelajarannya sudah diunggah. Nah, kemudian teman-teman harus fokus belajar tentang uji pengetahuan. Jadi untuk lulus dari PPG itu tidak hanya UKIN tapi juga UP, uji pengetahuan ini. Nah, dalam uji pengetahuan ini teman-teman mengerjakan soal gitu ya, sebanyak 120 soal dalam waktu 180 menit. Nah, kemudian dengan aplikasi yang sudah Ibu narasumber berikan tadi ya, bahwa aplikasinya harus betul-betul sehat gitu. Kalau tidak sehat, nanti ketika kita mengerjakan, ya pastinya kita akan bingung, grogi karena macet dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Nah, materi yang keluar dalam uji pengetahuan itu apa saja, Bu? Nah, itu ada 2, yaitu pedagogik dan profesional. Gitu. Nah, pedagogik ya, soal pedagogik itu adalah soal yang paling banter keluar. Jadi hampir 70% adalah soal pedagogik. Kesemuanya mapel, maksudnya tidak hanya untuk teman-teman PGSD, teman-teman PJOK, dan semua teman-teman yang berangkat PPG dalam jabatan guru gitu ya, itu melalui uji pengetahuan dengan soal pedagogik yang paling banyak keluar gitu, hampir 70% semuanya pedagogik. Nah, kemudian sisanya Bu gitu, itu adalah soal profesional, dan soal profesional itu berarti sesuai dengan konten bidang masing-masing gitu. Jika PGSD ya keluarnya IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan PKN begitu. Juga untuk misalkan pendidikan matematika, konten profesionalnya atau konten bidangnya adalah matematika. Begitu ya teman-teman. Jadi yang membedakan UP1 dan UP yang lain itu pada bagian profesionalnya ini. Karena profesional itu yang menjadikan UP itu berbeda dengan teman yang lain. Misalkan
PGSD juga berbeda dengan PJOK. Tapi pedagogiknya yang mulai dari materi model pembelajaran, teori pembelajaran sampai dengan teknik dan instrumen itu adalah sama gitu ya. Memang konteks soalnya itu berbeda. Jika soal untuk PGSD, seorang guru SD bla 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 begitu. Nah, kalau untuk PJOK ya seorang guru PJOK dengan KD menganalisis suatu materi tentang nah itu juga termasuk pedagogik. Hanya bedanya dalam konteks soalnya saja, gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah teman-teman jangan mau UP lah ya, mulai dari sekarang gitu ya, mulai dari sekarang. Bagaimana Bu supaya kita itu lulus UP? Karena UP itu ya yang paling menentukan diri teman sendiri, di dalam diri teman-teman sendiri gitu ya. Karena UP itu hanya ada peserta dan aplikasi soalnya. Jadi tidak ada bantuan sama sekali. Nah, bagaimana Bu supaya kita itu lulus, persiapannya apa saja? Nah, perlu persiapan kan? Nah, yang pertama itu adalah pahami kisi-kisi ujian. Jadi sebelum teman-teman belajar, cari kisi-kisi ujian yang sesuai dengan materi teman-teman. Contohnya guru PGSD, ya carilah kisi-kisi guru SD. Begitu seterusnya untuk guru PJOK dan lain-lain gitu ya. Pahami kisi-kisi. Yang kedua adalah hafalkan ujian, materi ujian. Jadi ada beberapa materi yang perlu memang wajib dihafalkan gitu ya. Seperti model pembelajaran, teori pembelajaran dan sebagainya gitu ya. Kalau kita hafal, otomatis untuk menganalisis soal-soal itu mudah gitu. Hafal dan paham gitu. Yang ketiga adalah kuasai materi ujian. Nah, contohnya nih, saya itu sangat tidak bisa tentang teori, Bu, apalagi tentang tokoh-tokohnya. Saya itu tidak hafal. Nah, maka sebelum ujian, ya kuasailah tentang materi teori belajar itu. Jangan sampai kemana-mana. Misalkan nih, saya tidak paham dengan teori, tapi saya terus saja mengerjakan soal-soal yang mungkin soalnya terus dibabat gitu ya. Misalkan mau tryout gitu, dibabat saja soalnya. Nah, ternyata di soal teori itu tetap salah, teori tetap salah. Nah, maka janganlah dulu teman-teman itu meneruskan, tapi kuasai materi ujian itu. Misalkan teori belajar yang teman-teman dianggap paling sulit gitu ya. Jadi kuasai dulu. Oh, saya harus belajar dulu menguasai. Biasanya nih ya, kalau memang tidak hafal, catat. Silahkan dicatat. Nah, nanti di poin 6 itu catat gitu ya. Oke, di nomor 4 adalah mengerjakan file soal sesuai kisi-kisi. Jadi sering-sering latihan gitu ya, soal-soal yang berbau-bau UP gitu. Misalkan di tahun sebelumnya ada soal UP gitu ya, itu bisa dikerjakan 2 tahun lah, paling tidak 2 tahun sebelumnya ada soal-soal UP itu punya kakak tingkat misalkan ya, boleh itu dikerjakan. Nah, sering-sering mengerjakan tryout. Kalau ada tryout, ikuti saja. Kalau ada, bisa juga kita mendengarkan YouTube-nya channel siapa gitu. Kemudian teman-teman sambil nyuci gitu. Kalau ibu-ibu ya, nyuci, masak gitu. Kemudian kita putar YouTube-nya siapa, kemudian kita dengarkan materinya. Gitu. Yang kelima itu jangan segan bertanya jika memang kesulitan. Belajar sendiri itu ya teman-teman ya. Kalau belajar sendiri itu memang kita itu bisa belajar sendiri ataupun mandiri di rumah hanya mendengarkan YouTube dan soal latihan. Nah, tapi biasanya belajar sendiri itu frekuensinya itu mudah bosan. Kenapa? Karena tidak ada pemacunya. Nah, kalau belajar bersama-sama, contohnya nih teman-teman gabung di WA group atau di Telegram atau ikut bimbel dan lain sebagainya. Nah, itu tidak akan merasa bosan. Pasti ada temannya, kemudian nanti bersama-sama dan mereka juga akan memberikan motivasi antar masing-masing peserta gitu. Kemudian nanti kalau teman-teman bisa sharing gitu ya, oh saya dari LPTK sini begini, LPTK sini begini. Nah, maka teman-teman juga akan banyak pengalaman gitu kalau memang teman-teman bisa bergabung dengan WA group dari PPG gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah catat hal-hal yang penting. Jadi seandainya tadi ya, saya kembali lagi, jika teman-teman itu untuk
teori belajar itu tidak paham, itu biasanya saya catat. Kalau pengalaman saya nih, saya catat gitu ya. Saya itu senangnya seringnya itu setiap hari itu buka kulkas gitu ya. Saya tuh setiap hari buka kulkas, entah mau masak, entah mau minum, ambil minum di kulkas itu. Saya tempel tuh materinya di kulkas. Jadi setiap mau buka kulkas, saya lihat, oh teori belajar behavioristik oleh Pavlov, oh teori belajar Gestalt oleh siapa. Nah itu. Jadi bisa saja nih, saya kan suka bercermin Bu. Kalau mau pakai jilbab tuh saya biasanya ngaca gitu. Nah tempel lah. Ditempel tuh, ditulis dulu teori belajar siapa oleh siapa dengan kata kunci. Nah kemudian ditempel di meja rias sambil pakai jilbab tuh sambil baca gitu kan, bisa. Nah ya semaksimal mungkin lah kalau mau memang belajar sungguh-sungguh itu insya Allah nanti teman-teman akan bisa gitu ya. Yang ketujuh, nah itu belajar dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Jadi belajarnya itu tidak boleh hanya separuh-separuh gitu ya, karena mau UP ya harus belajarnya juga harus sungguh-sungguh, harus istiqomah, harus intens. Misalkan nih paling mudah belajar itu memang kalau menurut saya pagi sebelum subuh itu belajar itu tenang. Misalkan ibu-ibu atau bude-bude atau emak-emak itu biasanya kan suka diributin anak gitu ya. Kalau jam sebelum subuh kan anak-anak pada tidur. Kemudian suasana juga lengang. Kemudian sepi, tenang gitu. Kita bisa belajar dengan fokus. Biasanya begitu. Bangunlah lebih pagi atau sebelum subuh. Kemudian sholat ataupun nanti bisa lagi sambil belajar. Saya kok lebih lebih efektif belajar jam segitu menurut saya gitu ya. Itu kan hanya berbagi. Nanti teman-teman praktekkanlah apa benar yang saya katakan itu gitu. Oke. Kemudian untuk tips dan trik mengerjakan soal. Nah, jadi tips dan triknya ketika teman-teman itu sudah duduk gitu ya di kursi panas, bisa duduk di bawah contohnya gitu ya. Di kursi itu kan tidak boleh ini nih, tidak boleh ke belakang, tidak boleh ke toilet gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana Bu tips dan triknya mengerjakan soal? Apakah harus dikerjakan dengan langsung baca, langsung tembak gitu ya? Tidak. Jadi ada tipsnya teman-teman supaya nanti teman-teman lulus gitu ya. Nah, yang pertama adalah baca soal dengan teliti. Jadi jangan sampai soal itu hanya dibaca secara skimming saja, hanya sekilas saja gitu ya, jangan. Jadi nanti kalau dibaca dengan sekilas, otomatis teman-teman tidak akan mengetahui isinya. Jadi baca dengan teliti, pelan, hati-hati, fokus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jika soal dibaca sekali, kemudian 2 kali tidak memahami, silahkan skip atau tinggalkan. Jadi nomor 20 gitu ya, bacaannya panjang dan tidak masuk ke dalam otak kita, terus kemudian kita terus saja di soal itu, maka akan kehabisan waktu teman-teman. Nah, kalau memang sudah 1 kali, 2 kali, saya tidak bisa Bu, tinggalkan. Kemudian catat. Nah, yang ketiga ini catat nomor soal yang teman-teman lewati. Jadi nanti kan ada buramnya gitu ya, atau kartu peserta yang biasanya ditunjukkan kepada pengawas. Nah, itu bisa dibaliknya itu untuk mencatat nomor soal yang teman-teman lewati gitu. Meskipun tidak dicatat, itu mungkin sudah terlihat bahwa nomor yang teman-teman lewati itu kosong, belum terisi, belum berwarna. Nah, begitu. Nah, jadi lebih baik kalau saya catat dulu gitu ya. Catat dulu. Nah, seandainya nanti ada waktu, sisa waktu ya, jangan sampai kehabisan waktu, harus sisa waktu. Nah, kemudian teman-teman ulangi lagi soal yang teman-teman lewati tadi. Oh, kemudian baru dikerjakan dengan hati-hati lagi. Begitu seterusnya. Nah, yang keempat, jangan pernah penasaran dengan soal karena akan menghabiskan waktu. Nah, yang suka matematika biasanya gitu ya. Soal dengan matematika yang suka gitu ya, yang suka biasanya dia itu menggebu-gebu ketika mengerjakan. Oh, saya ini bisa ini, jawabnya bisa. Nah, kemudian dikerjakan, ternyata setelah dikerjakan tidak ada jawabannya dalam option. Oke, kita kerjakan lagi. Nah, ketika dikerjakan sekali lagi ternyata tidak ada juga dalam jawaban. Bagaimana Bu? Bisa saja teman-teman itu tidak teliti. Yang kedua, memang tidak ada jawabannya. Jadi uji pengetahuan itu bisa Bu, tidak ada jawaban. Bisa, sering. Ya, sering tidak ada jawaban. Nah, kemudian terus saja. Saya itu harusnya bisa, soalnya saya sudah mengerjakan seperti ini tadi malam. Kok tidak bisa? Akhirnya dikerjakan lagi. Nah, tidak tahu bahwa waktu itu terus berjalan. Waktu itu harus berjalan. Nah, maka
akan habis waktunya, sia-sia. Nah, soal yang di belakang-belakang masih banyak belum dikerjakan, gitu. Kan sayang. Kadangkala soal yang belum dikerjakan itu malah lebih mudah dari soal yang sudah dikerjakan. Nah, maka jangan pernah saran pada soal, apalagi yang suka demen banget sama matematika. Duh, ini bikin bikin menguras waktu kalau menurut saya. Kalau memang dihitung itu ya, sekali dua kali tidak ketemu, tinggalin aja. Ganti soal berikutnya, masih banyak waktu. Kemudian masih banyak soal yang menanti begitu. Jadi jangan sampai penasaran. Yang kelima adalah pertajam analisis dengan sering mengerjakan latihan soal. Gitu ya. Jadi pertajam analisis teman-teman, kita teman-teman sudah pernah belajar nih tentang mode pembelajaran. Maka silahkan perkaya tentang kata kunci yang harus dihafalkan gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal di hari H gitu ya. Nah, kata kunci inilah loh yang menjadi nanti teman-teman itu bisa menjawab option A, B, C dan E itu. Nah, bisa juga teman-teman itu mengeliminasi. Contoh nih, teman-teman mau mengerjakan memilih option A sampai E, ternyata tidak ketemu jawabannya. Dieliminasi sajalah dulu yang salah. Jadi, oh yang ini memang jelas salah, tidak usah dipilih. Oh yang B ini salah karena ada ini alasannya. Kemudian eliminasi coret. Yang C juga salah. Oh kalau begitu A, B, C, D, E ini yang ternyata yang betul adalah di D gitu setelah dieliminasi. Nah itu cara. Jadi tidak melulu kita itu melihat jawaban yang benar saja, tapi ketika kita mau mengerjakan soal, ada soal yang benar-benar belum pernah kita pelajari keluar gitu ya, ya eliminasi saja yang salah itu di mana. Itu baru nanti ketemu jawaban yang benar. Oke. Baik. Itu saja dari saya, ternyata sudah sekian gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi nanti kita sambung lagi di sesi pertanyaan gitu ya, Bu Moderator. Terima kasih teman-teman sudah menyimak malam ini. Saya tutup screen dulu ya. Oke, baik. Iya, Bu. Sekian dari saya teman-teman. Alhamdulillah sudah jelas sekali. Mudah-mudahan nih bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari narasumber hebat kita. Luar biasa ya apa yang telah beliau paparkan. Semoga semua Bapak Ibu bisa mempraktekkan semua tipsnya dan trik dari awal sampai akhir untuk pelaksanaan UPPPG. Bagi yang belum, bisa menjadi bekal ya untuk nanti persiapan. Doakan semoga Bapak Ibu yang mau melaksanakan UPPPG, semoga sukses, lancar, sekaligus langsung lulus semua. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk link daftar hadir sudah disematkan di kolom chat ya, bisa sambil mengisi daftar hadir yang sudah ada, jangan sampai lupa. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk raise hand jika ada pertanyaan. Sudah ada, monggo dari Bapak Bapak Rikatunwan Besar Alkipari, monggo. Matur nuwun Ibu Ika dan narasumber. Mohon maaf saya masuknya tadi telat, jadi sepahaman saya ini. Oh, ada beberapa pertanyaan. Iya, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan yang harus kita persiapkan nanti saat UKIN. Ada 5 poin yang saya tulis. Pertanyaan saya itu ada di nomor berapa tadi? Sebentar. Nomor 5, pengabdian masyarakat. Misal ya Bu, saya itu dapat sertifikat dari Canva setelah membuat 50 desain. Apakah itu masuk? Pertanyaan yang pertama itu. Yang kedua, apakah ke-6-6-nya ini harus ada dari mulai yang pertama saya tadi tidak sempat refleksi,
terus ada karya inovasi, pencarian informasi baru, pengabdian masyarakat, dan prestasi. Apakah keenam-enamnya harus ada atau kita boleh memilih salah satu? Terus pertanyaan yang ketiga, saya itu pernah membuat kumpulan puisi, Bu. Itu masuknya di mana ya? Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya Bu Rikatun. Mungkin langsung dijawab 3 dulu ya. Gimana Bu Dwi Wulan? Monggo, langsung dijawab juga bisa. Ya, langsung dijawab daripada nanti lupa gitu ya, Mbak. Oh iya, ya. Oke. Monggo Bu Dwi Wulan. Ya, Bu Rika, selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih waktunya. Ya, tadi pertanyaan Ibu Rika tentang ini ya, apakah untuk pengabdian itu masuk ke itu yang Canva-nya itu dapat sertifikat gitu ya? Masuk ke pengabdian gitu ya? Bisa, Bu, malah justru itu masuk ke pencarian informasi baru, bukan ke pengabdian, Bu. Jadi, iya, jadi nanti ada di pencarian informasi baru itu, Ibu bisa sertakan piagam Ibu atau sertifikat Ibu dari Canva itu, boleh silahkan diupload, gitu, ya. Masih baru 50 nggak apa-apa, Bu? 50 apa? 50 desain, itu keterangannya kayak ucapan selamat, sudah membuat 50 desain di Canva. Tidak apa-apa, disertakan saja. Nanti kan yang menilai adalah penguji. Semakin banyak yang disertakan, semakin bagus. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apakah keenam-enamnya itu harus ada dalam portofolio uji kinerja? Gitu ya. Nah, Bu, itu ada yang terakhir adalah prestasi, itu sunnah. Jadi, Ibu bisa mengerjakan dan melengkapi wajib yang 5, mulai dari karya penelitian, refleksi, pencari informasi baru, kemudian ada lagi karya inovasi, gitu Bu, dan pengabdian. Kelima itu. Yang terakhir keenam adalah prestasi, itu sunnah. Jadi, jika ada Ibu cantumkan, jika tidak apa-apa. Begitu. Ya. Berarti yang wajib itu yang 5 ya, Bu ya? Ya, yang 5. Yang 5 ya. Mulai yang pertama karya penelitian, yang kedua refleksi, ketiga pencarian informasi, kemudian ada karya inovasi dan pengabdian. Itu memang wajib. Nah, untuk prestasi itu sunnah, Bu. Itu. Ya, Bu. Bu, boleh diulangi, Bu, untuk yang refleksi saya lupa ini. Apanya? Contoh refleksi? Iya, contohnya. Ibu bisa begini, Bu, refleksi itu adalah penggambaran bagaimana dulu sebelum Ibu menggunakan inovasi dan sesudah, itu loh Bu, dideskripsikan. Contohnya nih, dulu saya belum pernah mengenal Canva, gitu ya, anak-anak LKPD-nya hanya putih saja. Dan hanya putih-putih saja itu soal dari kita print di HVS putih, tidak ada hiasannya. Nah, setelah mengenal Canva gitu ya, Ibu bisa membuat LKPD yang menarik. Jadi nanti judulnya bisa refleksi LKPD yang menarik dari Canva gitu. Oh, oke. Iya. Ini saya sebentar LKPD dari Canva. Iya. Ada lagi tadi yang ada ketiga gitu, apa tadi ya? Saya kalau lupa, Bu. Yang ketiga apa tadi saya juga sudah lupa. Ya, sudah saya jawab semuanya ya. Sudah. Kalau diikuti banyak sekali, cuman kan kasihan yang lain barangkali. Gitu ya, nanti disambung di season akhir gitu ya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Matur nuwun. Ya, bagaimana Bu Rika? Bu Rika sudah Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua, monggo Bu Siti Aisyah. Bu Siti? Ya, sudah dengar, Bu. Oh, bagaimana? Bu Siti Aisyah, monggo untuk pertanyaan kedua bisa disampaikan. Sudah dengar, Bu, suara saya? Ya, sudah jelas. Ya, izin bertanya, Bu. Iya. Saya ingin tanyakan tuh masalah ujian UP ya, Bu ya. Bagaimana trik kita dalam menghadapi soal yang panjang, karena kita keterbatasan waktu ya, Bu ya. Iya, benar. Satu, yang kedua, tahun ini kan ada pretest PPG kan, Bu. Jadi apa perbedaan soal pretest PPG dengan UP? Iya. Terus yang ketiga itu
Kata teman tahun ini pretest PPG itu ada soal numerasi dan literasi, Bu. Ya. Seperti apa itu untuk soal literasi dan numerasi itu, Bu? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Bu. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Sebentar, Bu Ika, mohon kalau yang bertanya untuk menyebutkan asal sekolahnya. Oh iya. Oh iya Pak. Terima kasih. Iya. Bisa diulangi ya Bu Siti Aisyah. Baik. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya berasal dari Pekanbaru, instansi SDN 182 Pekanbaru, Bu. Oh iya. Oh, jauh banget ya. Iya. Jauh banget ini. Langsung dijawab saja, Bu? Ya, boleh, Bu. Ya. Oke. Langsung jawab saja, Bu moderator. Ya, monggo, Bu. Oke. Tadi Ibu menanyakan bagaimana tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal yang panjang gitu ya. Nah, pasti itu di soal UP itu pasti ada soal yang panjang-panjang itu jelas. Karena tipe soal-soal pedagogik atau soal bahasa Indonesia itu ada yang panjang gitu ya, kemudian opsinya pendek, ada lagi opsinya panjang-panjang juga. Nah, Ibu bisa baca dulu perintahnya gitu. Sebelum deskripsinya, baca perintahnya. Jadi misalkan nih, jenis instrumen untuk KD di atas adalah, nah baru kemudian, oh berarti nanti yang ditanya adalah jenis instrumennya. Maka kemudian baca lagi bacaannya, gitu Bu. Nah, jadi untuk soal yang panjang, siapa tahu begini, kadangkala nih untuk bahasa Indonesia, topik pada paragraf 2 adalah, nah kita kan tidak perlu membaca semua bacaan, kita hanya perlu baca paragraf 2 saja. Jadi untuk membaca, untuk mengerjakan soal dengan tipe panjang, baca pertanyaannya dulu. Gitu ya, Bu? Oke, Bu. Makasih, Bu. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Apa perbedaan? Oh iya. Oke. Nah, tahun ini memang skema atau alur untuk soal pretest dan UP itu berbeda. Dulu tahun 2022 itu soal untuk pretest sama dengan UP beserta kisi-kisinya tuh sama plek gitu ya. Dulu cuma ada pedagogik dan profesional seperti UP, tapi sekarang untuk soal pretest itu hanya ada 4 jenis, yaitu yang pertama konten bidang, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga adalah soal pedagogik gitu. Ada 3 deh, bukan 4, 3. Konten bidang, literasi numerasi, dan soal pedagogik. Jadi pedagogik itu pasti ada, pretest ada, UP ada gitu. Nah, untuk soal yang Ibu tanyakan literasi dan numerasi itu hanya ada di pretest saja, Bu. Untuk PUP insya Allah tidak ada, masih pakai skema yang lama menggunakan pedagogik dan profesional gitu. Untuk soalnya jenisnya itu ya mirip seperti AMBK anak-anak kelas 5 itu. Jadi ada bacaannya, dengan satu bacaan bisa jadi untuk 3 sampai 4 pertanyaan. Begitu. Iya, betul. Iya, ya seperti itu jenis tipe soal literasi numerasi. Jadi ada satu tabel gitu ya yang menjelaskan tentang jumlah produksi misalkan ya. Nanti pertanyaannya itu bisa di nomor 1 sampai 5 atau 6 sampai 7 gitu. Itu untuk jenis soal literasi dan numerasi. Jadi saya khawatir pula, Bu, mana tahu tahun ini berubah pula untuk UP kan gitu. Gitu ya. Ya sementara Ibu pelajari dulu kisi-kisinya untuk pedagogik. Ibu sekarang ini sedang menempuh PPG? Iya, Bu, insya Allah kami ukin lagi, Bu. Terus nanti kan lanjut ke UP gitu. Ya, betul. Ya. Nah, sementara Ibu belajar ini pedagogik, yang pedagogik itu kan jelas keluar gitu ya? Iya. Iya, begitu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih penjelasannya. Bagaimana Bu Siti Aisyah? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Mungkin dari narasumber kita yang pertama, Ibu Daret, juga diperkenankan bisa menambah jika ada tambahan untuk penjelasan dari pertanyaan Bapak Ibu. Sudah Bu Ika, sudah diwakili Bulan semua, sama. Terima kasih. Untuk yang ketiga, monggo dari Bapak Gusar Al-Ghifari, bisa monggo disampaikan pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya.
Perkenalkan, saya Buzar Al-Kifari. Saya berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Siak. Saya mengajar di SD. Mendengar materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, memang kami yang sedang menempuh, insya Allah akan UKIN dan UP, sangat tercerahkan. Mudah-mudahan kami nanti siap untuk menghadapi UKIN dan UP. Kemudian ada pertanyaan dari saya yang memang mungkin Ibu punya pengalaman tentang karya inovatif, Bu. Karya inovatif, saya pernah membuat pojok baca dan juga keyakinan kelas dan ada videonya. Apakah itu bisa saya jadikan sebagai karya inovatif atau misalnya ada contoh yang lain yang bisa kami jadikan sebagai karya inovatif yang mungkin pernah kami lakukan. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, mohon berikan kami rekomendasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar dalam rangka menghadapi UP ini, waktunya yang mungkin bisa jadi ada tipsnya entah 20 menit dalam sehari minimal. Nah, begitu, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon untuk dapat diberikan jawabannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Buzar. Monggo dari Ibu narasumber untuk disampaikan. Bu Dara juga bisa loh, Bu Dara, saya di. Bulan aja dulu, monggo. Oke. Gini ya, tadi juga Bu Rika juga tanya kok, apakah puisi, kumpulan puisi atau antologi itu juga bisa dijadikan karya inovasi? Bisa, Bu ya. Jadi kumpulan puisi yang Ibu buat bersama teman-teman atau sendirian gitu ya, itu bisa dijadikan karya inovasi juga. Kemudian Ibu bisa sertakan filenya, file puisi itu, antologi itu, kemudian diunggah di Drive gitu bisa ya, atau langsung diunggah ke Borang UKIN juga boleh. Nah, untuk Bapak yang pojok baca dengan dalam bentuk video ya Pak, bukan foto saja ya, video ya kan? Dalam bentuk video, Bu. Kalau bentuk video, Bapak bisa unggah ke Drive dulu, Pak. Bisa digunakan itu, Pak. Keyakinan kelas, boleh. Kemudian apa namanya itu yang pojok baca itu juga boleh, Pak. Itu juga sudah termasuk karya inovasi, Pak. Yang Bapak gunakan itu, nanti Bapak bisa unggah video itu di YouTube boleh. Kemudian nanti linknya disertakan ke dalam Borang UKM PPG. Dicantumkan, ditempel saja. Atau bisa Bapak unggah ke Drive, file videonya itu diunggah dulu ke Drive gitu ya. Jadi tidak langsung diunggah ke Borang, tapi diunggah dulu lewat YouTube bisa, Drive bisa, kemudian nanti linknya diambil. Kalau Drive, kalau Bapak mau unggah file itu atau video itu ke dalam Drive, harus disetting gitu Pak, harus disetting siapa saja yang memiliki link gitu ya, bisa melihat atau sebagai komentator atau sebagai editor. Jadi harus di setting dulu, baru kemudian Bapak silahkan linknya diambil, ditempelkan di Borang online. Boleh, itu juga sebagai karya inovasi Pak, gitu ya. Nah, kemudian untuk berapa durasi belajar untuk mempersiapkan UP itu bagaimana? Nah, untuk durasi itu tergantung masing-masing peserta UP gitu ya, atau masing-masing mahasiswa. Nah, untuk belajar sedikit lebih efektif tapi istiqomah daripada Bapak belajar banyak hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari saja. Jadi misalkan nih 2 minggu mau UP, silahkan Bapak belajar setiap hari dengan durasi waktu misalkan nih 1 jam, tapi harus setiap hari. Tidak belajar mulai dari jam 6 subuh sampai jam 6 maghrib, tapi cuma sehari saja. Nah itu tidak efektif gitu ya. Nah, tidak akan hafal, dan materi UP itu harus dipelajari sedikit demi sedikit. Tidak boleh dalam kejar tayang atau saya besok UKIN, saya besok UP, saya belajarnya hari ini saja atau malam UP saja. Nah, itu jangan. Itu justru malah kalau besok UP lebih baik
digunakan untuk istirahat, untuk mempersiapkan diri, kesehatan dan mental gitu. Lebih baik seperti itu, atau minta restu kepada orang tua. Nah, itu justru lebih baik daripada Bapak harus belajar sampai larut malam besoknya UP. Tidak. Jadi belajarlah sedikit demi sedikit dengan rentang waktu, dengan durasi yang bolehlah 1 jam sekali, yang penting istiqomah. Gitu, Pak. Berarti Bu, untuk karya inovatif itu kalau kita misalnya kan ada rentang waktunya 3 tahun ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau misalnya kita lupa nguploadnya ke YouTube, apakah boleh kita pakai Bu? Boleh Pak. Nanti kan di borang Bapak tuliskan saja ini video tahun berapa gitu. Kan nanti di borang itu sebelum Bapak upload borang itu kan nanti ditulis dulu Bapak bikin video inovasi tentang pojok baca, judulnya begitu. Kemudian ada tahun pembuatannya ditulis 2022. Misalkan begitu ya. Kan jangan jauh-jauh dari itu tahun Bapak untuk berangkat PPG 2022 atau 2021. Tulis di situ gitu. Nanti kemudian ditulis lagi itu termasuk jenis karya apa? Apakah karya inovasi sederhana atau karya inovasi kompleks gitu. Kalau berbau teknologi biasanya itu adalah karya inovasi kompleks gitu Pak. Nilainya bagus sekali. Silakan Bapak upload tadi ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Dan terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Dwi Wulan. Bagaimana Bapak Bisar, sudah bisa dipahami semua? Alhamdulillah Bu, sangat memberikan pencerahan. Terima kasih Bu Dwi Wulan. Iya, sama Pak. Alhamdulillah. Mungkin masih ada banyak waktu ya. Mungkin bisa dibuka pertanyaan lagi. Ini Bunda Alvin Diah Pinuji. Monggo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya Bu Dwi dan juga Bu Daret. Perkenalkan saya Alvin dari Blitar, dari SD Grisik 3. Yang mau saya tanyakan yang pertama gini Bu, untuk yang PTK itu tadi kira-kira ya Bu, untuk model pembelajaran yang diangkat itu apakah nanti ditentukan oleh pihak LPTK sendiri ya Bu? Misalnya gini, harus PTK-nya harus modelnya PBL atau PJBL. Yang metode lain misalkan kayak eksperimen, terus inquiry gitu tidak bisa diangkat untuk di PTK itu begitu. Yang pertama. Yang kedua, untuk refleksi diri Bu Dwi, itu apakah apabila sudah membuat itu berkaitan dengan PTK, itu gimana ya Bu Dwi? Maksud saya gini, apakah harus berkaitan dengan PTK atau refleksi diri seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dwi tadi tentang yang sudah mengenal Canva atau sebelum mengenal Canva, seperti itu tadi. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Monggo Bu, Dwi Wulan. Ya, Mbak Alvin dari Blitar ya? Sedang PPG sekarang? Iya Bu Dwi. Ya, gini Mbak, kalau Mbak mau bikin PTK gitu ya, untuk uji kinerja itu tidak ditentukan, judulnya itu tidak tentukan, karena yang digunakan portofolio itu kan karya kita 3 tahun yang lalu, jadi LPTK itu tidak tahu. Mungkin seandainya Mbak itu disuruh mengumpulkan PTK dengan ketentuan PJBL dan PBL, mungkin itu sebagai karya Mbak ketika PPG saja. Tapi kalau untuk uji kinerja harus betul-betul karya kita di 3 tahun belakang gitu. Jadi misalkan judulnya apa saja boleh, mulai dari penerapan model ataupun penerapan pemakaian media ataupun penerapan teori dan lain sebagainya, itu boleh bebas Mbak
gitu ya. Nah, untuk refleksi, apakah boleh Bu refleksinya itu refleksi dari PTK? Boleh Bu. Refleksi yang dimaksud dari PTK itu bukan refleksi dalam siklus, maksudnya begitu. Kan di siklus 1, 2, 3 itu ada refleksi gitu ya. Nah, itu bukan. Yang dimaksud refleksi di sini bagaimana pembelajaran seorang guru itu sebelum ada karya inovasi atau sesudah, atau bahkan begini, sebelum memakai model ini ataupun sesudah. Nah, begitu. Karena refleksi itu cenderung kita itu seperti kita bercermin gitu loh. Kalau kita dulu memakainya kurang dalam pembelajaran, maka sekarang ada inovasi apa? Nah, baru kemudian direfleksikan. Itu juga boleh. Ataupun refleksi begini nih, yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran ya. Contohnya nih, dulu saya itu tidak pernah mengikuti seminar karena saya tidak bisa pakai sepeda motor. Nah, contohnya begitu. Nah, sekarang ada webinar nih yang hanya bisa duduk, langsung diklik link Gimit-nya, kemudian kita bisa dapat ilmu banyak tanpa harus pergi jauh-jauh. Nah, itu sudah termasuk refleksi? Sudah, ini juga sudah termasuk refleksi teman-teman. Jadi tidak jauh-jauh ya, tidak perlu melulu tentang pembelajaran, tapi refleksi bisa dilakukan ketika dalam hal pencarian informasi gitu Mbak. Ya, Mbak Alvin? Ya, Bu Dwi, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Bagaimana Bu Alvin? Iya, Bu Ika. Ya, ampun. Ya, soalnya kemarin kan baru ada ini dengar-dengar gitu kalau di LPTK kami itu kayaknya ditentukan gitu PBL atau PJBL. Jadi kayak G yang sudah ada G-nya, maaf. yang sudah diseminarkan gitu. Metodenya itu modelnya itu selain itu, jadinya agak bingung juga mungkin, gitu kalau sudah begini. Iya, mungkin saja ini Mbak, memang LPTK itu meminta karya peserta atau peserta PPG itu dalam bentuk PTK. Memang saya dulu juga begitu kok, diminta PTK dengan model PBL atau PJBL dari serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, ketika itu saya PPL pakai PBL atau pakai PJBL. Nah, itu kemudian dijadikan PTK. Itu juga ada. Itu termasuk tugas mahasiswa dalam LPTK. Nah, tapi kalau untuk uji kinerja ini adalah untuk memenuhi teman-teman dalam ujian yang nanti akan diuji gitu ya, diuji oleh penguji UKM PPG atau penguji kinerja tersendiri gitu Mbak gitu. Jadi karya 3 tahun itu ya yang sudah kita kerjakan gitu, bukan yang belum dikerjakan gitu ya Mbak. Ya Bu Dwi, makasih. Sama-sama. Sudah belum sekarang. Alhamdulillah. Ya. Semoga lancar sampai akhir. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya masih ada ya Bapak Yuli Sulistiono. Halo Bapak Yuli. Iya Pak, bisa monggo untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar. Terima kasih atas waktunya. Maaf Pak, suaranya agak kurang jelas. Oh iya. Nah, ya sudah. Sudah. Ya, terima kasih. Saya ucapkan ke Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dan Ibu narasumber ya, yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Yuli Sulistiono dari UPT SD Negeri Karangmundo 3. Sebenarnya yang ditanyakan Bapak Ibu tadi itu sudah mewakili semua. Pertanyaan luar biasa. Dan jawaban dari narasumber juga sangat membantu sekali. Pencerahannya luar biasa. Terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan satu hal. Dan ini pengalaman saya pribadi. Pada saat pretest kemarin. Apakah nanti juga terulang lagi, saya juga kurang tahu, tapi ini untuk jaga-jaga saja. Kemarin saat pretest itu ada beberapa soal itu yang jawabannya sama. Jadi opsinya itu sama. Terus yang saya tanyakan, ini simpel pertanyaan, tapi daripada nanti bisa bikin galau pada saat ujian, gitu. Ini, nah itu nanti mungkin dari Ibu narasumber ini
pengalaman, mungkin pengalaman yang sama, terus menyelesaikannya itu bagaimana, apakah dilewati atau kita ngitung benik atau bagaimana. Apabila dilewati, apakah ada seperti minus skor atau bagaimana, atau skor dikurang atau bagaimana, atau tidak, itu mohon pencerahannya, karena ini nanti khawatirnya mengalami lagi bisa galau ini nanti. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Monggo langsung dari Bu Dwi atau Bu Deret bisa menjelaskan untuk Bapak Yuli. Monggo, Bu Deret dulu, enggak apa-apa? Bisa saja sebenarnya ini. Kan yang lebih berpengalaman Bu Dwi, ya kan. Saya kan hanya pengalaman yang saya lakukan dulu. Kalau dari saya, Bu, nanti mohon ditambahkan. Ya. Kalau ada soal yang sama, jawabannya sama, dikerjakan semua saja, Pak. Jadi nanti kan menambah nilainya kita, jangan ada soal yang dilewati kalau bisa, ya kan, Pak? Apa bisa kan opsinya pilihan cuma satu, misalkan opsinya A, B, C, D, E. Soalnya satu, opsinya yang dua. Terus itu yang jawabannya B sama D itu jawabannya sama. Nah itu kita harus bagaimana? Itu yang sama. Pilih salah satu saja, Pak. Kalau memang jawaban yang sama itu jenengan yakin benar. Nah, jawabannya benar karena semua itu B sama D. Lagi kalau jawaban yang sama itu jenengan yakin benar, bisa dipilih salah satu. Jadi jangan sampai ada jawaban yang kosong. Nanti kan jenengan apa dikosongin saja, jangan, Pak. Eman. Satu nilai itu menentukan. Untung-untungan gitu, berarti saya juga gitu kemarin, untung-untungan ngitung benik, terus saya pilih B atau D gitu aja sebenarnya, tapi alhamdulillah ya tes lolos gitu. Alhamdulillah. Pokoknya itu, kalau dari saya itu, Pak, kalau misalkan ada jawaban yang sama, jangan dikosongi, tapi pilih salah satu. Kan kita juga nggak tahu yang betul yang B-nya apa, yang D-nya di sistemnya. Karena kita kan pakai sistem, bukan manusia, gitu. Kalau manusia kan ngoreksi sendiri, oh jawaban benar, oke, bonus. Dapat. Kalau kita kan biasanya gitu. Tapi kalau sistem kan tidak bisa seperti itu. Tapi tetap diisi saja. Betul. Kalau dari saya begitu. Mungkin Bu Dwi bisa menambahkan. 3 soal betul rezeki semua, insya Allah benar semua gitu. Pak Yuli pernah ini pengalaman ketemu jawaban yang double sama gitu, Pak? Iya. Nggak salah dulu tes. Kalau enggak 2, 3 dulu. Oh gitu, mungkin ini ya. Nomornya cuma tempatnya, opsinya beda. Pertanyaannya beda, tapi jawabannya itu ini jawaban mirip atau jawaban sama, Pak? Sama. Oke, sama gitu ya. Mungkin itu dari pembahasannya mungkin di Kopas itu belum sempat dirubah gitu loh. Itu rasanya gitu. Bener senyundi gitu loh. Ya seperti Bu Daret katakan tadi, Pak, jika memang nanti teman-teman menemui soal dalam uji pengetahuan itu dengan sama gitu ya, dengan sama optionnya persis plek gitu ya. Ya pilih salah satu, Pak. Betul kata Bu Daret. Karena nanti kalau Bapak tidak memilih, jadi Bapak dianggap tidak menjawab, justru malah salah. Tapi kalau Bapak menjawab B atau D, bisa jadi memang nanti bisa dianulir, Pak, dari sana. Apakah nanti betul semua di B dan D, akhirnya B dan D itu diloloskan untuk soal betul. Kan sayang jika dilewati, ya kan? Nah, lebih baiknya untuk teman-teman nanti yang mau UP gitu ya, jangan ada soal yang terlewati atau jangan ada soal yang tidak dijawab. Wajib dijawab semua karena tidak ada pengurangan nilai ketika teman-teman menjawab soal yang salah gitu. Lebih baik dijawab semua. Nah, tips lagi untuk jika nanti blank sudah tidak tahu. Nah, benar Pak Yuli, disolawatin baru kemudian klik. Nah, sesuka hati Bu, ya sesuka hati ya namanya tidak tahu. Kalau saya biasanya dulu ya, kalau mau ngawur gitu ya, ada soal satu gitu ya, tidak ada jawabannya dan ngawur, saya tuh selalu pilih B. Tidak tahu Pak kenapa, saya tuh kalau ngawur pasti B. Misalkan 1 sampai 10 ngawur semua, ya B semua. Benar gitu ya, baik. Kan tidak gitu, seperti itu gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti tidak ada soal yang salah dan teman-teman bisa dengan lancar.
Terima kasih atas tambahan dari saya. pencerahannya. Terima kasih Bagaimana, Bu Pak Yulis? Garet dan Bu Wina. Terima kasih banget. Alhamdulillah. Mungkin menguatkan apabila nanti dalam menulis jawaban bila menjumpai. Mohon maaf bila pertanyaan saya sangat ringan sekali, tapi mungkin pengalaman saya juga bisa dialami teman-teman dan nanti tidak galau lagi gitu loh. Iya, betul. Ada yang mewakili juga kok. Enggih, terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli. Karena masih ada waktu, ini masih buka. Iki, apakah ada pertanyaan lagi? Bu Rika, raise hand. Ini masih ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Ya, sebentar Bu. Oh iya. Ya, sebentar. Ya. Ini mohon maaf ya Bu ya. Mungkin karena efek saya telat masuk jadi banyak yang bingung ini. Ya, Iya, mohon maaf. Berarti kayak penjelasan berulang. Ini untuk yang pertama itu kan apa tadi penelitian sebentar. Penelitian apa ya? Yang pertama apa tadi saya lupa. Sebentar saya lihat. Karya penelitian Bu. Oh iya mohon maaf. Karya penelitian itu PTK ya Bu? Karya penelitian itu bisa berupa PTK, bisa berupa artikel, atau bisa jurnal ilmiah. Bu. Sebentar Bu, saya catat Bu. Sebentar. Saya orangnya pelupa, harus ditulis ini. Kok sama-sama saya? Karya penelitian bisa berupa PTK. Ya, bisa berupa PTK, kemudian bisa berupa artikel, juga bisa berupa jurnal ilmiah. Oh, bismillah. Ya, atau jurnal proceeding gitu ya. Boleh digunakan sebagai karya penelitian. Nah, tahun ini itu untuk mulai tahun 2022 itu boleh kok tidak diseminarkan, hanya PTK saja gitu juga boleh. Itu nilainya separuh. Nah, waktu dulu saya PPG itu tidak boleh. Semua karya penelitian itu bukan namanya karya penelitian, tapi kemarin itu ketika saya PPG namanya karya publikasi. Jadi wajib dipublikasi. Tapi sekarang di tahun 2022 itu karya penelitian. Jadi misalkan tidak diseminarkan, tidak dipublikasi, boleh. Dengan catatan, dengan skor yang berbeda dengan yang sudah dipublikasikan. Gitu. Oh, begitu. Berarti ininya tidak harus diseminarkan itu ya? Iya. Bu ya? Iya, betul. Tidak harus diseminarkan. Terus untuk pertanyaan lagi, ini saya pernah buat PTK 3 tahun lalu. Ya. Yang jadi masalah filenya Bu. Bagaimana kalau filenya hilang? Filenya hilang? Iya. Apa ya? Kan dicetak. Cari karya lain gitu. Iya. Kalau karya ilmiah bisa Bu? Bisa. Karya ilmiah itu bisa. Namanya karya penelitian, pokoknya yang berbau penelitian gitu. Karya ilmiahnya ya jadi yang membahas tentang penelitian, begitu Bu. Saya kan persiapannya untuk UKIN ya Bu ya. Berarti intinya itu karya ilmiah atau PTK yang saya lakukan itu 3 tahun yang lalu, oh ya? Iya, betul. Baik, mulainya berapa? Paling baru itu harus berapa? Cepet-cepetnya lah. Yang paling pendek itu jangkanya 2023 di bulan Mei, karena Ibu Rika dan beberapa teman yang sudah berangkat itu lapor dirinya di bulan Mei 2023 Mei kan, Bapak Ibu lapor diri. Jadi jangan sampai penelitian teman-teman itu dengan setelah itu, jangan ya, kalau bisa di bulan Februari atau Januari di tahun 2023 itu paling mepetnya ya. Nah, terus kemudian paling lamanya itu di tahun 2021 di bulan Oktober gitu paling lama. Oktober 2021 saya nggak bisa berarti. Sebentar. Oktober 2021. Iya, paling banter begitulah. Oktober ya, September gitu. Nggak bisa berarti ya sudah. Belum punya PTK. Kayak 2020 Bu saya buatnya. Ya nggak apa-apa, dimasukkan saja gitu. Dimasukkan, siapa tahu nanti pengujinya itu agak sedikit ngantuk-ngantuk gitu ya. Tahun 2020
dimasukkan. Tidak apa-apa, kan namanya karya penelitian itu ya. Nanti entah nanti dinilai berapa, yang penting punya begitu. Tidak apa-apa Bu. Kalau saya pengujinya, saya boleh umpama ini. Saya itu apa ya, boleh dikatakan minder itu ya sebenarnya. Jangan Bu. Bukan, berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Saya itu nyaris nggak pernah ikut. Berarti saya ikut. Maaf, sekali lagi bukan pengabdian masyarakat, tapi pengabdian saja Bu. Boleh dilakukan di sekolah, boleh dilakukan di masyarakat. Misalkan Ibu punya SK tugas menjadi pengawas ketika ujian semester. Nah, itu bisa lah Ibu. Bu, saya itu kalau mau jadi pengawas ketika ujian tidak pernah Bu dibuatkan SK. Ya buatlah sekarang gitu ya. Buatlah sekarang. Minta sama operator, kemudian minta tanda tangan kepala sekolah, dibuatkan bahwa dulu pada tahun 2022 Bu Rikatun pernah menjadi pengawas USBK, misalkan begitu. Nah, jadi pengabdian tidak harus dalam masyarakat, tapi di sekolah juga bisa. Ibu juga bisa sebagai pembina ekstra pramuka, Ibu juga bisa menjadi pendamping ketika siswa lomba, siswa berprestasi. Nah, itu juga sebagai pengabdian, Bu. Boleh. Oh iya. Soalnya kebanyakan kalau pengabdian itu kayak KPPS. Saya kan mohon maaf, sudah punya bocil itu boleh dikit nggak boleh sama suami, nggak boleh ikut seperti itu. Kayak ngerem lah di juga bisa, nggak apa-apa. Di sekolah juga bisa, boleh Bu. Tidak harus di masyarakat. Ya. Geng. Kalau sertifikat kayak EWK itu apa ya? Kayak kepramukaan masuknya di mana ya Bu? Sertifikat ini Ibu dapat ketika webinar atau diklat begitu? Iya, itu masuknya di mana ya? Masuk di pencarian informasi. Gitu. Jadi pencarian informasi itu terdiri dari beberapa sertifikat yang Ibu kumpulkan 3 tahun yang lalu. Ya. Nah, itu cuma sertifikat Dok, Bu? Apa? Ya, sertifikat saja. Alhamdulillah. Kalau ini saya kan tidak perlu beberapa notulen dan daftar hadir, tidak perlu. Alhamdulillah, itu yang saya khawatir. Ada banyak? Saya punya beberapa sertifikat, tapi dari Canva juga, tapi kayak pembelajaran Canva juga bisa masuk ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Pencarian informasi itu bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja. Gitu ya Bu, sertifikatnya bisa dicantumkan di borang UKIN. Alhamdulillah, saya itu ngeblanknya di pengabdian itu. Saya nggak pernah ikut KPPS, nggak pernah ikut Karang Taruna. Saya itu pengabdian tidak hanya di masyarakat, di sekolah bisa. Ya. Alhamdulillah, matur nuwun Bu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ya, Bu Rika, semoga ya. Nanti jika ada kurang jelasnya nanti bisa menghubungi Bu Dwi Wulan atau Bu Daret ya. Nggih, sampun Bu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo Bu Ami Rubiatun. Persilahkan. Oke, terima kasih. Saya mohon izin Bu Moderator dan Bu narasumber yang luar biasa. Minta waktu sebentar. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu. Saya sebagai wakil dari pengurus Peta Mardika. Terima kasih Bu Daret, Bu Wulan, luar biasa berbagi panjenengan malam ini. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan bermanfaat. Tentu saja sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mau UP. Kemudian mungkin saya dari cerita Bu Rikatun tadi ya, saya agak ingin berbagi juga. Jadi ingin sedikit berbagi pengalaman saya juga begini Bu Rika untuk yang ketika mau melaksanakan UKIN itu insya Allah di dalam panduan nanti sudah tertulis jelas. Jadi ketika mau UKIN nanti ada panduannya. Di dalam panduan nanti akan tertulis jelas yang masuk ke dalam karya inovasi yang mana, yang masuk ke dalam mungkin sertifikat-sertifikat itu di mana, pengabdian itu jenisnya apa saja, insya Allah di dalam panduan itu sudah tertulis dengan jelas. Jadi nanti panjenengan ketika panduan itu sudah muncul, maka jenengan bisa mendownload dan mempelajari itu. Insya Allah dari situ sudah tertulis jelas pun yang termasuk ini berapa, bahkan poinnya juga ada. Itu yang pertama. Kemudian untuk untuk yang paling mudah itu jenengan masukkan juga nilainya, menurut saya juga banyak. Itu juga media-media yang panjenengan gunakan di kelas jenengan. Itu pun kita kan sering menggunakan media dalam pembelajaran. Yang kita buat sendiri, yang kita modifikasi itu jenengan masukkan.
itu bisa menambah nilai juga, dan itu kan gampang karena kita sudah punya di kelas kita. Jadi tidak harus sesuatu yang kita saya tidak punya ini, mungkin seperti itu. Jadi kita maksimalkan apa yang kita punya. Jadi kita tidak berfokus pada yang tidak punya, tapi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita punya. Mungkin seperti itu. Kemudian lagi seperti yang disarankan oleh Bu Wulan tadi benar. Kalau memang mungkin PTK kita sudah agak lama ya enggak apa-apa. Kalau tidak terlalu jauh kita unggah aja enggak apa-apa Bun. Karena menurut pengalaman saya itu tetap ada nilainya meskipun tidak maksimal seperti itu. Jadi monggo apa yang jenengan jenengan unggah aja enggak apa-apa. Kemudian lagi untuk ini, kalau misalnya kita sudah melakukan pengabdian, coba jangan pikir-pikir pasti jangan ingat-ingat pasti pengabdian jangan banyak. Cuma itu belum tertulis. Monggo nanti jangan buatkan suratnya untuk memperkuat apa yang sudah jenengan lakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk yang disampaikan oleh Bunda Daret tadi tentang teknis, kemudian exam browsernya dan lain-lain, itu juga nanti akan dipandu dan didampingi oleh adminnya ketika kita akan UKIN. Jadi kalau melihat seperti itu mungkin jenengan agak aduh bagaimana ya, bisa enggak kira-kira seperti itu tadi, tenang aja Bu, nanti sudah ada petugas sendiri yang akan mendampingi, bahkan untuk pelaksanaan UKIN itu juga akan ada coaching kliniknya, juga akan ada sosialisasi dan ada pendampingan. Jadi pesan saya monggo nanti kita bisa kolaborasi dengan teman, apa yang kita belum paham, apa yang kita mau tanyakan kita bisa sharing, insya Allah dengan kolaborasi bersama-sama semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Sekali lagi saya sebagai wakil dari Peta Mahardika terima kasih Bu narasumber yang luar biasa malam ini, dan terima kasih juga Bu moderator dan Bapak Ibu semua yang hadir pada agenda malam ini. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu ya, sudah 21.29 ini, maka kita terpaksa harus menutup kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mari kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber hebat kita. Closing statement pertama akan disampaikan oleh Ibu Daret Indah Mega Safitri, SPD GR. Kepada Ibu Daret, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ika. Mungkin inti dari tadi dulu ya Bu ya, sedikit Bapak Ibu kalau ingin UKIN jangan ragu. Maksudnya saya punya ini, sudah upload saja semua, enggak apa-apa. Karena UKIN itu penilainya dari LPTK Bapak Ibu. Mereka tidak mungkin kepengen mahasiswanya tidak lulus, tidak mungkin. Jadi mereka pasti membantu Bapak Ibu. Punya sertifikat apa saja, kasih. Punya, seperti tadi di chat, sepertinya ada tanya, saya punya prestasi, tapi tingkat SD, lampirkan. Enggak apa-apa, itu prestasi walaupun tingkat SD. Pokoknya semua yang dimiliki, lampirkan. Enggak usah mikir, oh ini mlebu pora ya, ini benar pora ya, ini salah ya. Enggak, lampirkan. Nanti akan ada tim penilai yang memberi nilai sendiri, seperti itu. Nah, kalau dari saya, sehubungan dengan itu tadi, kita itu tidak perlu menunggu menjadi luar biasa untuk dapat bergerak dan melakukan perubahan. Karena sedikit perubahan baik dari kita akan memberikan dampak yang luar biasa, baik itu untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan. Seperti itu Bu Ika, terima kasih. Sekali, terima kasih. Untuk selanjutnya, closing statement yang kedua, saya persilahkan kepada Ibu Dwi Wulansari, SPD. Silakan Ibu Dwi. Terima kasih Mbak Ika. Teman-teman tetap semangat, belajar terus-menerus ya, jangan sampai goyah, karena kesungguhan belajar teman-teman di hari ini akan menentukan rezeki teman-teman di masa mendatang. Jadi jangan pernah putus asa, tetap semangat ya. Demikian Bu Ika. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Terima kasih kepada Ibu Daret dan Ibu Wulan atas closing statement-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, selesailah acara webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Daret, Ibu Wulan tadi menambah wawasan kita untuk persiapan bagi Bapak Ibu yang akan menjalani UKIN. Kemudian saya sebagai moderator dan mewakili seluruh panitia penyelenggara kegiatan webinar Peta Mahardika
tentunya banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta partisipasi Bapak Ibu semua pada acara pada malam hari ini. Jangan lupa nanti untuk mengisi daftar hadir ya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengikuti webinar dari Peta Mahardika setiap hari Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema yang tentunya berbeda-beda, yang tentunya akan menambah wawasan kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada banyak kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulullah wa tarbiyah wa minal ghosi radhiyallahu an anadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika. Salam sukses semuanya. Pengamal ya. Terima kasih semuanya, Bu Ika, Bu Wulan, Bu Daret. Sama-sama. Sama-sama, Bu Ami. Sama-sama. Bu Daret, saya boleh minta nomor HP-nya? Nanti saya kasih. Boleh. Minta nomor HP-nya Mbak Indah. Boleh. Oke. Jadi tambah teman, tambah saudara. Ya benar, sama Mbak Ika. Mbak Ika ini adik kelas saya dulu di mana? SMA 1 Talun ya. SMA 1 Talun. Di mana sih grupnya ini? Kok saya nggak tahu. Ini nanti tak minta Bu Ami aja, ya. Oke, siap. Ya, nomornya Mbak Daret sama Mbak Ika. Kalau dipanggil Bu kayak jauh gitu, kayak nggak kenal. Kalau dipanggil Mbak, saya suka manggilnya Mbak Ami itu ya pasti saya panggil Mbak gitu. Saya kan masih 17 tahun memang. Tapi 20 tahun yang lalu. Iya ya Mbak. Iya, kalau dipanggil Mbak masih berasa muda Bu, tambah semangatnya. Apa Mbak Ika? Kalau nggak dipanggil Mbak masih iya benar. Semangatnya tambah lagi. Apalagi kalau Dek tambah muda lagi. Ngece kalau Dek itu. Ngece. Ya, terima kasih sudah boleh live ya. Iya. Bulan, terima kasih nggih. Sama-sama. Nggih, sama-sama Mbak Ami. Kalau ada tema baru lagi bisa kita berbagi lagi Bu Daret. Nanti kalau ada GMT lagi kabar-kabar, kemudian jenengan bantu-bantu sharing-sharing dengan teman-teman GMT-nya. Iya. Ya. Iya, Bu Yuni nggih, monggo Bu Yuni. Halo. Bu Ami punya soal kisi-kisi UP ini enggak tahun ini enggak PPK tahun ini Daljab? Bu Wulan mungkin bisa menjawab kisi-kisi yang tahun ini ada Bu Wulan. Kalau saya kisi-kisi saya yang zaman saya dulu. Ya masih pakai di tahun 2022 Bu. Oh berarti masih yang kemarin ya? Iya masih. Kok info terbaru dari teman-teman kok katanya ada literasi, numerasi dan pedagogi ya? Bagi teman-teman yang pretest Bu. Oh gitu.